Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel ini, dan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi sesuatu yang mungkin cukup penting ya bagi Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang sedang menjalani PPG dalam jabatan. Bukan bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu, karena memang materi ini jarang ada di YouTube ya. Materi apa? Ya materi untuk mengisi LK1 lembar kerja belajar mandiri. Namun seperti biasanya saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini, agar kiranya dapat menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar channel ini dapat terus berkembang dan saya akan makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk cara mengisi LK1 lembar kerja belajar mandiri. Jadi Bapak Ibu, pada saat PPG itu, khususnya PPG daring ini, Daljab ini, kita itu diberikan modul ya, diberikan modul itu ada 10 modul. Ada 6 modul profesional dan kemudian ada 4 modul pedagogik. Dan modul profesional ini harus kita buat ke dalam LK1 ini, harus kita isikan, karena pada saat pertemuan pendalaman materinya, semua modul dari mulai modul pertama sampai dengan modul ke-6 ini harus diupload pada hari pertama. Bagaimana caranya? Kita coba lihat. Ini ada modul LK1 yang sudah saya buat. Ada LK1 modul pertama yang sudah saya buat ya. Silakan Bapak Ibu simak. Jadi LK1 itu lembar kerja belajar mandiri. Judul modul ini kita dapatkan dari judul modul ini, modul pertama, konsep pendidikan seni rupa dan pembelajarannya. Jadi kita isikan di sini. Lalu kemudian judul kegiatan belajar atau KB ini ada 4. Ada 4 dari mana? Kita bisa lihat dari daftar isi. Nah, jadi KB itu ada 4. Yang pertama ini KB1, konsep seni rupa, pengertian unsur dan klasifikasi. Kemudian KB2, bahan teknik dan prosedur berkarya seni rupa. Lalu KB3 itu bentuk, tema dan nilai seni dalam seni rupa. Dan yang KB keempat adalah pembelajaran pengetahuan dan estetika seni rupa. Semua KB ini kita kopikan di sini, judul KB seluruhnya ya. Dari mulai KB1 atau kegiatan belajar 1 sampai dengan KB keempat. Langsung di copy di sini. Kemudian berikutnya ini ada yang nomor 1, ini daftar peta konsep atau istilah dan definisi di modul ini. Jadi daftar istilah-istilah yang kita temukan pada saat kita membaca modul ini. Kita mulai dari KB1. Jadi kalau yang ini seluruhnya kita kopikan. Kalau yang untuk mengisi ini daftar peta konsep ini, kita mulai dari KB1. Misalnya di KB1 ini ada pengertian seni rupa. Ya, pengertian seni rupa. Daftar istilah-istilahnya saja ini diambil. Misalnya pengertian seni rupa sebagai benda karya seni. Apa dia maksudnya itu? Apa yang maksud benda atau karya seni tersebut? Kemudian yang kedua, pengertian seni sebagai kemahiran. Kemudian yang ketiga, pokoknya seluruh istilah serta definisinya yang ada di dalam modul. Misalnya garis ialah unsur visual yang merupakan rangkaian titik-titik yang berciri lurus, mendatar, tegak, diagonal atau miring, lengkung, bersilang, sejajar, zigzag, spiral dan gelombang. Jadi seluruh istilah-istilah tersebut kita kopikan di sini, seluruh istilah dan definisinya. Lalu jika sudah KB1 semuanya kita masukkan, lanjut ke KB2. KB2 nya juga kita lanjutkan bahan teknik dan prosedur berkarya seni rupa. Misalnya cat air itu apa pengertiannya, cat minyak apa, acrylic apa kan. Sampai dengan KB terakhir atau KB4 dimasukkan semuanya. Lalu berikutnya ini ada nomor 2 nih. Kalau nomor 2 ini daftar materi yang sulit dipahami di modul ini. Misalnya yang kita sulit mengerti itu nilai seni, misalnya nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik dalam seni rupa itu apa maksudnya, misalnya kan.
Seperti itu. Kemudian yang sulit kemudian ada lagi konseptual terkait pendekatan model dan metode. Kemudian lagi yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran aktif. Jadi yang menurut Bapak Ibu sulit di dalam modul ini, silahkan Bapak Ibu kopikan di sini pada saat yang mengisi nomor 2 ini, daftar materi yang sulit dipahami di modul ini. Lalu untuk kolom selanjutnya adalah daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi itu maksudnya ini Bapak Ibu, terkadang apa yang ada di pikiran kita yang kita pelajari selama ini rupanya berbeda dengan apa yang ada di modul. Ya, seperti itu ya. Jadi misalnya pelajaran prinsip-prinsip pembelajaran aktif itu seperti apa yang biasa kita ketemukan selama ini. Misalnya yang berbeda dengan yang ada di modul, maka kita tuliskan di sini. Kemudian model-model pembelajaran yang kita ketahui selama ini berbeda juga, misalnya pembelajaran PJBL atau PBL yang kita temukan selama ini rupanya berbeda dengan yang ada di modul. Kemudian lagi implementasi pembelajaran estetika dalam seni rupa. Apa tuh itu miskonsepsinya apa, misalnya kan kita tidak mengerti atau kita berbeda pandangan yang selama ini kita temukan dengan yang ada di modul kan. Jadi seperti itu. Nah, LK1 ini harus diupload Bapak Ibu. Seluruh LK1 itu mulai dari materi modul ke-1 sampai dengan modul ke-6 untuk yang materi profesional, silakan nanti diupload untuk hari pertama pada saat PPG dimulai dalam pendalaman materinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang atau yang akan menjalani PPG dalam jabatan. Demikian dulu ya. Semoga kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.